1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Jemaat di Korintus, dan Paulus mengatakan bahwa ternyata di kota Korintus itu kota yang begitu jahat, dan ada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus itu. Dan Paulus mengatakan bahwa hati-hati dengan pergaulanmu, karena kalau kamu bergaul dengan orang yang salah, maka lama-lama hidupmu akan menjadi berpengaruh, ya, dari yang baik menjadi yang jahat. Sebaliknya, ya, kalau kita dulu jahat tapi kita bergaul dengan orang yang baik, ya lama-lama kita yang jahat bisa berubah menjadi baik, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi dalam pergaulan itu ada dua pergaulan, ya. Yang pertama pergaulan secara langsung, ya, kita bisa bertemu dengan orang. Yang kedua adalah pergaulan melalui media sosial, ya, lewat Facebook, lewat lewat Instagram, ya, YouTube, apa yang kita nonton, ya, Facebook, ya, dimana kita setiap hari berteman, ya, di Facebook itu artinya kita berteman dengan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu berteman di Facebook, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berteman dengan orang yang setiap hari statusnya caci maki terus, ya, saya rasa Bapak Ibu lebih baik diblokir aja orang tersebut, karena nggak ada gunanya kita bergaul dengan orang yang setiap hari mengeluh, setiap hari kata-kata kotor, sumpahin orang dan sebagainya. Itu sering terjadi juga di beranda Facebook kita, ya. Tapi ada juga di Facebook teman-teman yang luar biasa, yang selalu memberikan semangat kepada kita, yang selalu memberikan kepada kita kata-kata yang membangun, sehingga kita pun ikut terbangun. Tergantung pada teman siapa kita bergaul, ya. Jadi Bapak Ibu, makanya saya juga di Facebook, karena banyak juga setiap hari orang minta pertemanan. Saya nggak langsung kasih konfirmasi, saya cek dulu profilnya, ya, orangnya dari mana, ya, teman-temannya siapa, ya. Kalau temannya nggak ada, foto profilnya nggak ada, saya nggak terima, ya. Jadi harus jelas juga teman yang akan bergaul dengan kita. Kecuali teman yang kita sudah kenal, kita langsung bisa konfirmasi, begitu, ya. Karena kalau kita salah bergaul, ya bahaya Bapak Ibu. Sebentar dia kirim video porno di status kita jadi malu, Bapak Ibu, ya. Banyak terjadi seperti itu, ya. Dia hack akun kita dan akhirnya kita jadi malu, Bapak Ibu, karena kita mungkin salah memilih pertemanan. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya kita memperhatikan bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, dan juga di media sosial kita perhatikan supaya kita bergaul dengan orang-orang yang positif, supaya kita pun menjadi orang-orang yang positif, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau gitu tidak adil dong, masa kita harus pilih-pilih teman? Bukankah Tuhan bilang kita harus bergaul dengan semua orang? Ya, memang Tuhan suruh bergaul dengan semua orang, tapi kita harus memilih orang-orang yang mana yang harus dekat dengan kita, orang-orang mana yang harus kita batasi bergaul dengan mereka, Bapak Ibu, ya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi kita bergaul tuh jangan kita membatasi pergaulan kita karena orang itu miskin, saya kan kaya nggak boleh bergaul. Orang itu kan jelek, saya kan cantik, ganteng, nggak usah bergaul dengan orang jelek. Nggak usah bergaul dengan dia karena sukunya ini. Rambutnya keribu, nggak usahlah bergaul orang rambut keribu, caranya rambut yang lurus. Orang kulitnya hitam, nggak usah dah dengan orang kulit hitam, cari aja orang yang kulit putih. Tidak itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah karakter orang, Bapak Ibu, ya. Kalau karakter orang yang tidak baik, ya itu harus kita hindari, karena karakter kita orang itu bisa akan menular kepada kita kalau kita setiap hari bergaul dengan orang-orang yang negatif seperti itu. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari pergaulan yang buruk. Apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari pergaulan yang buruk? Nah, teristimewa bagi anak-anak muda, ya. Kalau orang tua mungkin sudah bisa membedakan mana orang yang baik, mana yang tidak baik. Tapi anak muda yang kayak anak SMP, anak SMA, itu sangat sekali bahaya sekali kalau salah bergaul, ya. Bergaul dengan orang narkoba. Setiap
hari ditawarin narkoba terus begitu. Bergaul dengan orang judi setiap hari yang tawarin itu berjudi. Bergaul sama orang yang merokok ya jadi merokok. Ya, nah, jadi apalagi kalian orang muda ya, masih muda terus salah bergaul, maka masa depannya itu akan hancur Ibu ya. Nah, tetapi itu bukan hanya bagi orang muda ya, bagi kita juga ya. Ya karena ya kita pun identik seperti itu ya. Kalau saya perhatikan banyak teman-teman dari Sumba itu masih baik-baik. Pertama datang itu baik-baik, rajin ibadah, rajin KKA. Tahu-taunya nanti beberapa bulan dia sudah bergaul dengan temannya yang salah, sudah tidak lagi KKA, sudah liar, sudah nggak bisa diurus lagi. Dulu datangnya baik, tapi karena salah bergaul, jadi hidupnya menjadi rusak. Ya. Itu hati-hati sekali Bapak Ibu ya. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa terbebas dari pergaulan yang buruk, yang pertama adalah membuat keputusan dan komitmen untuk keluar dari pergaulannya yang buruk. Jadi kita harus memilih, oh saya harus tidak boleh gabung lagi dengan orang-orang yang nggak benar. Saya harus memilih teman-teman yang baik ya, harus keluar dari situ, harus buat komitmen untuk keluar dari situ. Memang firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita keluar dari pergaulan yang jahat dan mulai membangun hubungan kita dengan Allah. Dan yang berikut adalah mulailah mencari teman-teman yang baik ya. Itu. Kalau kita mencari teman-teman yang baik, maka lama-lama hidup kita pun menjadi baik ya, karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang hebat Bapak Ibu ya. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang suka bergosip, lama-lama pun kita akan bergosip. Lama-lama kita akan digosipkan juga. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang gosipkan orang lain, itu orangnya begini. Jangan Bapak Ibu senang. Lama-lama nanti di sana dia gosipin Bapak Ibu juga gitu. Karena orang gosip itu begitu Bapak Ibu. Dia adu domba, dia gosip gitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu kalau kita mencari orang-orang yang baik ya, maka ide-ide yang baik ya, hal-hal yang baik yang dia berikan kepada kita, maka kita pun akan menjadi lebih baik. Jadi sederhananya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang pintar ya, bergaulah dengan orang yang pintar ya, supaya Bapak Ibu ketularan pintar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang yang sukses ya, carilah orang-orang yang sukses ya. Jadi itu ya, sederhana aja Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang yang baik dan sukses ya, kita cari orang teman-teman kita yang sukses Bapak Ibu. Karena penelitian menunjukkan ya, kita yang sekarang 5 tahun ke depan atau 10 tahun kita ke depan itu kadangkala nasib kita tuh sama dengan orang-orang yang ada di 5 orang yang paling terdekat di dekat kita ya. Nah, contoh mungkin yang anak-anak sekolah ya, kalau sekarang dia bergaul dan ngumpul dengan teman-teman yang sama, tidak mungkin masa depannya akan berubah, pasti kurang lebih sama juga nasibnya gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, maka kita pun ikut menjadi hebat Bapak Ibu. Makanya sekarang Bapak Ibu, kalau tente mungkin susah juga cari teman yang hebat, semua rata-rata sama aja. Sekarang itu di media sosial ya, Bapak Ibu bisa bergabung dengan siapapun ya. Ada grup-grup WA, grup-grup Facebook ya, Bapak Ibu bisa bergabung dengan orang-orang yang hebat di sana Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua adalah orang-orang yang harus kita hindari di dalam pergaulan, bukan membenci Bapak Ibu. Ini artinya orang-orang yang harus kita hindari di dalam pergaulan kita. Kita membatasi pergaulan kita, bukan berarti kita membenci orang tersebut, hanya menjaga jarak kita dengan orang yang kurang benar Bapak Ibu ya. Yang pertama, orang yang suka mengeluh. Jadi Bapak Ibu kalau punya teman yang mengeluh terus, lebih baik ya nggak usah berteman lah. Setiap hari dia mengeluh terus, hujan dia mengeluh, panas dia mengeluh, makanan enak dia mengeluh, nggak enak mengeluh, semua dia mengeluh Bapak Ibu. Ya lama-lama pun kita jadi ikut mengeluh juga, karena ketemu dengan orang-orang yang mengeluh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu berpikir bahwa mengeluh itu kan hanya kesalahan kecil Bapak Ibu. Mengeluh itu dosa yang sangat besar Bapak Ibu.
Orang Israel itu, Musa pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia mengeluh. Orang Israel pun mati di padang gurun karena mereka mengeluh. Tuhan menghukum mereka karena mereka suka mengeluh. Jadi dalam hidup kita, ya, jangan pernah mengeluh, tapi selalu mengucap syukur. Karena ada orang yang lebih jauh nasibnya lebih buruk daripada kita. Belajar untuk bersyukur, ya. Kalau kita bergaul dengan orang suka mengeluh, ya jadi repot Bapak Ibu. Ya. Terus orang yang suka mengatur. Kalau kita punya teman yang suka mengatur, menjengkelkan enggak? Kita mau ke sini harus ikut dia. Kita makan apa harus ikut dia, nggak boleh beda. Dia yang atur semua. Kita enggak, kita ke rumah makan sana aja. Nggak boleh, pokoknya ini aja yang saya pilih. Hanya kita semua orang harus ikut dia. Nah, kalau kita punya teman seperti ini yang egois seperti ini, ya capek kita bergaul dengan teman seperti ini. Kalau ada apa-apa, dia nggak diskusi lagi ya. Dia bilang pokoknya harus seperti ini. A, B, B, C, C, tidak boleh ada yang berubah. Ya repot kalau kita punya teman seperti itu Bapak Ibu ya. Carilah teman-teman yang suka bisa mengerti kita ya, bisa juga memahami pendapat kita juga Bapak Ibu. Bapak Ibu punya cari orang yang suka mengatur ya, semua dia yang paling benar daripada orang lain, ya lebih baik Bapak Ibu tinggalkan teman seperti itu karena nggak ada gunanya. Bapak Ibu bergaul dengan orang yang suka mengatur. Dan juga orang yang suka bergosip. Nah ini kalau ibu-ibu lebih hebat ya kalau gosip. Kalau udah cari kutu langsung gosip sudah. Ini orang sana pakai baju baru, emasnya itu utang dia di sana itu. Mau utang ke mau beli kan urusan dia. Tapi biasa gitu kalau ibu-ibu. Bukan kita yang kasih. Dia mau makan enak ke, mau pakai motor, pakai mobil itu urusan dia gitu. Tapi kalau ibu-ibu tuh ya ada aja yang dibicarakan. Orangnya ini, woi sombong sekali, pakai sepatu model ini, semua dikomentari sama orang tersebut. Hati-hati Bapak Ibu, hari ini mungkin dia bergosip orang lain ya. Nanti ke depan juga kita akan digosipkan sama dia di hadapan orang lain ya. Jadi kalau orang yang suka bergosip, suka menjelekan orang lain, lebih baik nggak usah bergaul dengan orang seperti itu. Lama-lama pun kita akan dijelek-jelekan juga. Tutup aja mulutnya. Plester aja mulutnya. Kalau berani dia gosip nama saya langsung saya tutup aja mulut. Gitu. Jadi ya. Pilihlah teman-teman yang kalau kumpul enggak gosip orang, kumpul cerita firman Tuhan, kumpul cerita pengalaman-pengalaman hidup yang baik, sehingga kita pun ikut terbangun gitu. Kalau kita kumpul langsung cerita orang kita, jelek-jelekan orang, ya teman-teman seperti itu Bapak Ibu lebih jauhi Bapak Ibu, karena akan merusak Bapak Ibu juga. Jadi Bapak Ibu mungkin lama-lama nggak gosip ya, lama-lama karena ketemu orang gosip, lama-lama aja ikut-ikutan jadinya. Iya aja, dia begini-begini jadi ikut gosip. Padahal Bapak Ibu kalau kita bergosip itu memfitnah orang lain, dan orang bilang memfitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Bapak Ibu. Itu. Ya. Pernah gak Bapak Ibu ketemu orang-orang seperti ini? Pasti ada ya, sering ya. Itu yang suka mengatur, suka mengeluh, suka bergosip, menjelekkan orang lain. Ya itu Bapak Ibu harus jauh. Yang kedua adalah karena saya sudah lari orangnya, sudah kabur ke Sumba. Yang tukang gosip sudah kabur ke Sumba. Biasa orang gosip itu lama-lama kena karma dia, akhirnya dia orang yang digosipin itu nggak lari, dia yang babak belur dia. Iya. Nah, itu. Yang berikut, jauhilah orang yang selalu mengajak Anda untuk melakukan kejahatan. Ada teman-teman yang negatif ya. Kalau ketemu, sini yuk, minum-minum yuk. Sini yuk ke klub malam yuk. Sini kita cari cewek, kita cari narkoba. Ada yang gitu ya. Kalau orang tua mungkin kurang ya. Tapi kalau anak muda sekarang di SMA, SMP itu, waduh ngeri saya lihat begitu ya. Mereka pakai Facebook untuk ngajak, ada buat grupnya lagi. Grup narkoba, grup maling, semua ada grupnya. Oh kita maling ayamnya di rumah ini udah ada grupnya. Itu sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, yang masih sekolah itu ya, pilihlah bergabunglah dengan orang-orang yang baik Bapak Ibu ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang
Pas ketemu ngajak yang gak benar, ketemu ngajak nggak yang benar, ya lama-lama bapak ibu mungkin satu kali masih menolak, ya lama-lama pun jadi ikut-ikutan sedikit aja. Biasa gitu ya kalau anak sekolah itu rokok peu, maaf nggak rokok, sedikit aja nih rokok, sedikit aja. Coba dia lama-lama makin 2 batang 3 batang 1 bungkus jadinya. Nah, itu. Jadi memang agak sulit kalau kita di lingkungan yang buruk Bapak Ibu. Tapi kalau karena kita anak-anak Tuhan ya, hidup kita memang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ada yang teman datang minum sedikit, kalau kita nggak minum dibilang sombong banget tuh, sosok suci aja kamu, sosok seperti itu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan ya harus tetap menjawab dengan baik ya, dan harus bisa memilih yang benar Bapak Ibu. Nah, itu. Yang berikut ada banyak contoh juga Bapak Ibu, orang-orang mana yang harus kita jauhi. Yang berikut adalah orang yang suka berbohong ya. Dan kalau kita ya selalu jujur, tapi kalau ketemu sama orang yang suka berbohong, lama-lama pun kita ikut dari bohong Bapak Ibu ya. Karena kalau orang berpikir berbohong itu adalah sesuatu kesalahan kecil Bapak Ibu, sebenarnya berbohong itu pendusta, penipu, itu sangat, Alkitab bilang iblislah bapak segala dusta. Barang siapa berbohong dan berdusta, iblislah yang menjadi bapaknya. Jadi Bapak Ibu, berbohong itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita suka berbohong, lama-lama kita pun juga akan kena batunya Bapak Ibu ya. Karena sehebat apapun kita menutupi kebohongan kita, suatu saat juga akan terbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mungkin minggu ini mendengar cerita tentang Ferdi Sambo ya, seorang jenderal ya. Dia sudah membunuh ajudannya sendiri Yosua ya. Tapi dia berbulan-bulan sidang, dia bohong sana bohong sini, dia ambil CCTV, dia curi semua, dia sembunyikan. Dia bilang sama ajudannya yang ini ngomongnya begini ya, dia atur sama dia semua. Dia menutup sehebat mungkin ya. Bahkan dia bilang sama istrinya, nanti di persidangan bilang bahwa Yosua ingin memperkosa dia. Jadi tahu-taunya diselidiki sama hakim, hanya ketahuan ternyata dia yang suka sama Yosua, bukan Yosua yang mau memperkosa dia. Ya, itu. Ternyata dia itu suka berbohong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dihukum mati. Nah, ada satu juga namanya Bradae ya, Bradae Eliezer. Memang dia juga membunuh Yosua ya, tapi dia memilih untuk jujur ya. Di pengadilan dia jujur bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia minta ampun kepada orang tuanya, dia bertobat, dan akhirnya hukumannya dikurangi hanya 1,5 tahun ya. Tapi yang Ferdi Sambo itu dihukum mati Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak bohong dia. Dia pikir pangkatnya tinggi, uangnya banyak, dia punya pengaruh yang besar, dia bisa berbohong. Tapi akhirnya Tuhan itu adil ya, Tuhan akhirnya membuka semuanya. Sehebat apapun dia berbohong, akhirnya dia kena karmanya Bapak Ibu. Jadi sangat penting kita menjadi orang yang jujur ya. Jadi bergaul dengan orang jujur ini bahaya, penting sekali Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu yang ada di pasar ya. Karena kalau kita mau lihat bos kita mempercayai kita harus jujur aja Bapak Ibu, modalnya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau kita nggak jujur, tidak ada bos yang mau mempercayai anak buah yang nggak jujur Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita bisa jujur kalau ada bos ya. Kalau ada bos kita jujur sekali. Nanti bos bilang saya makan dulu di warung sana ya. Kita nggak ada bos. Saya ambil rokok 1 bungkus masuk di kantong, nggak ada yang lihat. Datang bos pura-pura nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu orang dagang itu nggak bodoh. Semua dagangannya udah hitung semua Bapak Ibu. Ya. Ada yang hilang dia udah tahu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak jujur, curi-curi sedikit, karena nggak ada yang lihat, ya lama-lama pasti akan ketahuan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Bisa dipecat dari pekerjaan, cari aja pekerjaan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu jujur, kemanapun kita ke Sumba masih dicari-cari sama bos, karena kita jujur.
Jangan karena mau uang sedikit kita ambil aja, daripada capek hari ini nggak ada sedikit dapat, mending ambil yang banyak. Akhirnya di masa yang akan datang kita kehilangan kepercayaan, maka habislah hidup kita. Ya, jadi jadilah orang yang takut kepada Tuhan. Jangan takut bos kita, takut kepada Tuhan yang maha melihat kita dimanapun kita berada. Kalau bosnya nggak ada, Tuhan ada melihat kita. Ya Tinaya, lama sekali dia kerja di toko karena jujur aja. Kalau nggak jujur paling bos sudah 2 hari pulang, udah kamu kerja yang lain. Saya percaya karena bos percaya dia, karena kejujuran itu, integritas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Tadi itu ya. Yang berikut, janganlah bergaul dengan orang yang selalu iri hati. Ya. Ya ini repot juga Bapak Ibu. Kalau kita punya teman yang iri hati, kita senang dia yang susah, kita susah dia senang. Kalau Bapak Ibu punya teman seperti ini, lebih baik tinggalkan aja Bapak Ibu. Kalau teman yang baik itu sebenarnya kalau kita susah dia ikut susah, ya. Kita senang dia ikut senang karena melihat keberhasilan kita. Kalau teman yang sebaliknya, ya, kita susah dia bilang syukurin, mampus kamu, dia senang gitu. Tapi waktu kita senang, dia susah, dia sakit hati. Oh, kamu begini sombong sekali kamu, dia sakit hati. Kalau kita menjadi lagi senang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu carilah teman yang tidak iri hati, ya. Cari teman yang selalu mengasihi kita. Ketika kita susah, dia ikut susah. Ketika kita senang, dia pun ikut senang. Itu teman yang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencari orang-orang seperti itu. Kalau Bapak Ibu cari teman, kita susah dia senang, kita senang dia susah, ya nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mendingan cari teman yang lain. Mau nggak Bapak Ibu? Lagi susah dia senang, hore, lagi susah Pak Lukas, syukurin kamu, tambah susah besok lebih bagus lagi. Kalau Pak Lukas tahu, jengkel nggak hatinya? Hati jengkel. Itu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jauhilah teman yang harap gampang Bapak Ibu. Ini menjengkelkan sekali kalau punya teman yang harap gampang Bapak Ibu. Dia mau enaknya aja, tapi gak mau berjuang bersama, ya. Sama-sama mau mengerjakan sesuatu, dia ingin tidur-tidur aja, teman yang lain kerja, gajinya sama. Ada orang yang nggak tahu diri seperti itu juga, ya. Yang paling gampang itu mungkin kalau ya Bapak Ibu mungkin patah jagung ya, contohnya ya. 1 hektar ya 4 orang. Nanti 2 orang yang kerja capek, 2 orang rokok-rokok, tidur-tidur, harap gampang aja. Kalau orang seperti itu menyakitkan hati kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita berteman jangan harap gampang, ya. Susah kita susah, berjuang kita berjuang bersama-sama. Itu teman yang hebat. Kalau teman yang hanya mau harap gampang, biarkan kita yang kerja sendiri dan dia mau senang-senang aja, ya ini teman yang nggak bagus Bapak Ibu, ya. Karena dia nggak ada hati, ya. Tapi teman yang baik itu adalah teman yang tidak mau meninggalkan kita. Dia mau susah sama kita, dia berjuang sama-sama dengan kita. Nah, itu teman yang baik yang harus Bapak Ibu miliki Bapak Ibu, ya. Oke, itu hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, itu yang berhubungan dengan orang lain, ya. Sekarang dengan hubungan dengan diri kita sendiri, ya. Itu kadang-kala orang lain yang baik, kita sendiri yang enggak bagus, yang enggak baik, ya. Tapi kita merasa diri kita orang itu jelek, padahal kita sendiri sebenarnya yang jelek, sehingga orang menjauhi kita Bapak Ibu, ya. Itu bagaimana supaya kita itu menjadi berkat dalam pergaulan kita, ya. Kita harus memperbaiki hidup kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah janganlah hidup egois, mementingkan diri sendiri. Jadi orang egois ini nggak peduli sama orang lain. Pokoknya dirinya sendiri yang dia pentingkan, ya. Nah, memang harus pentingkan diri sendiri. Bapak Ibu mengatakan kan harus diri sendiri dulu yang diurus gitu. Artinya orang egois itu dia hanya mementingkan diri sendiri dan dia menutup mata kepada orang lain. Tidak mau tahu dengan nasib orang lain. Penting selama dirinya nggak diganggu, selama dirinya menguntungkan, ya dia nggak peduli dengan orang lain. Mau mati, mau hidup. Ya teman-teman seperti ini
Kalau itu ada dalam diri kita, ya pasti akan sulit Bapak Ibu ya. Tuhan mau supaya kita itu tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, mementingkan juga orang banyak, orang lain Bapak Ibu. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, jangan menganggap dirimu bos. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menganggap diri kita bos, padahal bukan bos ya, bas Bapak Ibu. Kalau orang suka jadi bos itu, dia mau orang menyembah dia Bapak Ibu, dia mau orang itu nurut sama dia, dia mau suruh-suruh orang Bapak Ibu, dia anggap dirinya bos ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalaupun kita menjadi bos yang sukses itu harus memberikan teladan Bapak Ibu ya. Ada orang yang sudah bos ya, anak buahnya disuruh-suruh, ya kalau dia tidak turuti dia maki-maki, kesalahannya kecil dia maki-maki, ya itu bukan karakter yang baik Bapak Ibu ya. Kalau bos itu harus memberi teladan kepada anak buah Bapak Ibu ya. Misalnya anak buahnya kotor ya, nggak pilih sampah. Kalau bos datang pilih sampah pasti anak buahnya malu ya. Bos saya pilih sampah, jadi dia ikut juga pilih sampah, nggak pilih dia malu sekali. Ya itu. Ada bos, saya mengikuti YouTube dari Aji Krishna ya. Dia ini orang terkaya di Bali yang punya toko oleh-oleh ya. Dia ini hanya tamatan SMP ya, tapi dia sukses luar biasa ya. Dia itu karyawannya ada 3.000 orang ya. Tapi kalau ada yang kotor dia langsung sapu, nggak pernah nyuruh karyawannya. Tapi karyawannya jadi malu gitu. Jadi mereka ikut sapu karena bosnya langsung menunjukkan teladan. Tidak pernah marah sama orang. Pokoknya dia lakukan aja. Ya. Ini bos yang baik Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan menganggap diri kita sebagai bos. Ya. Karena kita itu sama di hadapan Tuhan. Ya. Gitu. Jadilah orang yang lemah lembut, jangan kasar dan suka mempermalukan orang lain. Yang berikut adalah saling mengasihi orang lain. Intinya itu Bapak Ibu ya, kita harus saling mengasihi seorang dengan yang lain ya. Karena kita bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini yang sangat berat sekali Bapak Ibu ya. Kasihi musuh ya. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin itu aja renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Jadi